Sword of Coming, episode 113. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kaisar Kekaisaran Li Agung menaiki anak tangga terakhir sebelum melangkah ke altar, setelah itu jasadnya lenyap dari pandangan. Ini adalah altar batu yang luasnya hanya sebesar ladang jemur yang digunakan para petani. Dari kejauhan, tempat Song Changjing dan kedua kepala Kasim berdiri, tampak seolah-olah tidak ada apa-apa di atas altar batu itu. Namun, apa yang dilihat Kaisar sungguh berbeda. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan menjulang setinggi puluhan meter, dan ini bukanlah bangunan kayu biasa yang bisa dilihat dimanapun di ibu kota kekaisaran. Melainkan, ini adalah bangunan yang dibangun dari batu giok putih berukir yang tak terhitung jumlahnya. Di luar permukaan tanah, tergantung sebuah plakat dengan 3 karakter emas besar, White Jade Capital. Catatan ibu kota giok putih, Baiyu Jing, dapat berarti samar dan mistis. Ini melambangkan fakta bahwa para kultivator juga dapat menjadi abadi, dan juga dapat digunakan untuk merujuk pada kediaman Kaisar Surgawi. Istilah ini muncul dalam salah satu puisi Li Bai, penyair Tiongkok yang sangat terkenal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pintu gedung perlahan terbuka. Sang Kaisar melangkah masuk, hanya untuk melihat pedang besar melayang yang diselimuti oleh lengkungan petir seputih salju yang berputar dengan ganas. Bahkan, seluruh lantai dasar dipenuhi oleh lengkungan tipis petir yang berderak. Sang Kaisar mengabaikan lengkungan petir yang dipenuhi dengan niat pedang yang ganas ini saat ia melangkah maju menuju tangga. Seperti para pejabat di istana kekaisaran yang melihat kaisar mereka, lengkungan petir itu semua melesat ke samping untuk memberi jalan baginya. Pemandangan serupa juga terlihat di lantai 2, hanya dengan satu pedang terbang melayang di tengah ruangan. Berbeda dengan bilah pedang besar di lantai dasar yang lebar, pedang terbang ini berkilauan dan berwarna hijau transparan, dengan bilahnya ramping seperti daun willow di awal musim semi. Seolah-olah air sungai berwarna hijau zamrud beriak tenang di ruangan itu. Sang Kaisar terus menaiki bangunan itu. Dibandingkan dengan pemandangan menakjubkan di 2 lantai pertama, awalnya tampak seolah-olah tidak ada yang istimewa dari lantai 3. Tidak ada pedang besar yang melayang memancarkan aura menakjubkan, juga tidak ada atmosfer khusus yang dapat menumbuhkan pedang. Namun, sang Kaisar yang tidak melambat di 2 lantai pertama berhenti sejenak ketika memasuki lantai 3. Ia menyipitkan mata dan mengamati sekeliling dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia terkekeh pelan dan berkata, "Ketemu." Ia berjalan ke dinding di dekatnya dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Yang muncul di hadapannya adalah pedang terbang mini sekecil jarum bordir. Anehnya, pedang ini memiliki sarung berwarna abu-abu pucat meskipun sangat kecil. Ada 2 karakter terukir di sarungnya, batu pilar. Catatan, batu pilar Dizu, mengacu pada batu yang berada di tengah arus sungai kuning yang deras. Batu ini dapat digunakan untuk melambangkan seseorang yang tangguh dan mampu menjadi pilar suatu organisasi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pedang kecil yang tampak biasa saja ini memiliki nama yang megah dan berlebihan yang tampaknya menentang ukurannya. Di lantai 4, terdapat sebuah pedang panjang kuno yang bilahnya dipenuhi jimat dan segel. Di lantai 5, terdapat sebuah pedang besar yang luar biasa besarnya, yang panjangnya sama dengan tinggi sang Kaisar. Tulisan, Mountain Suppressing, terukir di badannya. Sang Kaisar terus menaiki gedung, dan akhirnya berhenti ketika mencapai lantai 10. Di sana, seorang lelaki tua dan 2 anak kecil berdiri di ruangan itu. Wajah lelaki tua itu berwarna hitam kekuningan, dengan kulitnya yang juga dipenuhi kerutan. Ia tinggi dan tegap, mengenakan jubah putih dan mahkota tinggi. Di dalam matanya yang dalam, ki ungu mengalir deras, yang dapat dilihat orang lain dengan mata telanjang. Ada seorang anak laki-laki dan perempuan muda berdiri di samping lelaki tua itu, dan ternyata mereka adalah tuan muda dan pelayan dari dunia permata kecil, Song Jixin dan Zigui. Anak laki-laki itu mengenakan jubah brokat dan sabuk giok, dan jelas bahwa ia sudah menjadi salah satu pemuda paling elegan dan terhormat di Kekaisaran Li Agung. Satu-satunya kekurangannya adalah ular berkaki 4 berwarna kuning tanah yang tergeletak di bahunya. Hal ini sedikit merusak penampilannya. Namun, setelah diamati lebih dekat, untungnya terlihat benjolan di dahinya yang menandakan kecemerlangan yang akan datang. Zigui tampak tumbuh sekitar 1 inci lebih tinggi dari sebelumnya, dan penampilannya pun semakin cantik. Ia bersinar terang, dan memberikan kesan mistis seolah-olah baru saja menikmati hujan yang sejuk setelah kemarau panjang. Lelaki tua itu berdiri di depan jendela di lantai 10,
menunjuk ke suatu tempat di ibu kota sambil mengajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan anak muda itu. Menyadari kedatangan kaisar, lelaki tua itu hanya mengangguk memberi salam. Namun, sang kaisar sama sekali tidak tampak tersinggung. Ia menghampiri Song Jixin dan mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya, tetapi pemuda itu dengan halus membalikkan tubuhnya untuk menghindari tangan pria itu. Ekspresi sang kaisar tetap tenang saat ia menarik tangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Songmu, kau sudah cukup lama mempelajari teknik mengamati Qi dengan Tuan Lu. Sudahkah kau menemukan mata formasi dari formasi gunung dan sungai ibu kota?" Ekspresi anak laki-laki itu dingin, dan ada nada asing dalam suaranya saat dia menjawab dengan kaku, "Belum." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana seseorang bisa menguasai seni geomansi dengan begitu mudah?" Namun, Songmu sudah bisa dianggap luar biasa, dan dia tidak kalah terampil dari para jenius muda di benua besar lainnya. Yang terpenting, momentumnya sangat kuat karena dia mahir dalam aritmatika dan ramalan. Ini akan memungkinkannya untuk mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Seberapa tinggi harapan Luan Juzi? Catatan, Juzi bukanlah nama aslinya. Gelar tersebut merujuk pada pemimpin ajaran Mohis. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, bahkan dia mengucapkan kata-kata pujian untuk Songmu, memujinya seperti Hulian. Petik 2. Catatan, Hulian adalah wadah persembahan yang digunakan untuk menyimpan sorghum Tiongkok di kuil leluhur. Wadah ini dapat melambangkan orang yang berbakat dan berkelas tinggi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sang kaisar tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagaimanapun juga, dia adalah putraku." Pelayan Zigui diam-diam mundur beberapa langkah, mengernyitkan hidung dan mengendus-endus udara. Sang kaisar menoleh padanya dan memarahi sambil terkekeh, "Dasar pencuri kecil, kau benar-benar tidak bisa menahan diri." Gadis muda itu menatapnya dengan ekspresi bingung dan polos. Kaisar menunjuknya dan berkata dengan nada geli, "Kembalikan pinjamanmu tepat waktu, dan kau boleh meminjam lagi lain kali. Jangan asal mengambil tanpa memberi. Kalau tidak, hati-hati aku akan mengirimmu kembali ke sumur pengunci naga." Bahkan, Sekte Abadi, Istana Mata Air Abadi, yang terletak paling dekat dengan ibu kota, juga punya sumur. Kalau sampai ke sana, aku bisa memaksamu pindah ke sumur itu. Kata-kata itu hanyalah candaan sang kaisar, namun membuat wajah Zigui langsung memucat. Ia buru-buru membuka mulut mungilnya dan mengembuskan napas kuning keemasan. Bagai ular-ular emas kecil, hembusan napas ini dengan cepat melekat pada pola naga di jubah kuning cemerlang sang kaisar. Mereka berenang riang di sela-sela benang jubah naga yang indah, bagaikan ikan yang akhirnya kembali ke air. Jubah naga itu berkibar pelan, memancarkan denyut cahaya warna-warni. Bahkan, cipratan air benar-benar menari-nari di sekitar ujung bawah jubah naga itu. Kaisar tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Berani sekali kau marah-marah pada Tuan Qi berulang kali dengan sifat penakut seperti itu." Ada kesedihan di wajah Zigui, dan ia bergeser untuk memandang keluar jendela lain. Pandangannya terus ke selatan, melewati gedung-gedung tinggi, keluar dari istana, dan meninggalkan ibu kota. Ia mencoba menatap kampung halamannya yang terletak di selatan yang jauh. Dia tidak begitu menyukai tempat ini, ibu kota kekaisaran Li besar yang disebut kota kebangkitan naga. Ekspresi kaisar menjadi serius, dan dia bertanya kepada lelaki tua itu, apakah Luan Juzi benar-benar yakin bahwa dia dapat menambahkan lantai ke-13 ke ibu kota giok putih ini? Kalau tidak, lalu mengapa Luan Changye datang ke kekaisaran Li Agung? Jawab lelaki tua berjubah putih yang dipenuhi Qi abadi itu dengan suara serius. Sang kaisar mengangguk dan meletakkan telapak tangannya di ambang jendela. Sambil menatap ibu kota yang makmur, ia berkata dengan nada mengejek diri sendiri, "Baiklah kalau begitu. Meskipun aku dianggap sebagai kaisar yang bijaksana oleh para pejabat kekaisaran, bahkan diejek sebagai ibu rumah tangga yang hemat oleh para kaisar dan penguasa lain di benua Fial Harta Karun Timur, pada akhirnya aku tetap bersedia membelanjakan uang untuk hal yang dibutuhkan. Bahkan, aku rela menghancurkan panci dan wajanku demi menjual besi tua itu demi uang." Tuan Lu tersenyum penuh arti dan berkata dengan penuh emosi, "Setelah bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh selama ratusan tahun, seluruh kekayaan yang diperoleh klan Song dari pengelolaan dunia kecil permata kini telah dicurahkan untuk mengembangkan ibu kota giok putih ini. Jika ini masih dianggap pelit dan hemat, maka mustahil menemukan penguasa yang murah hati di benua botol harta karun timur. Meskipun ini akan membuatku tampak sangat tidak acuh, aku masih harus memastikan sesuatu dengan Tuan Lu untuk terakhir kalinya," kata kaisar. "Selama lawan kita berada di utara Akademi Lakeview di benua Fial Harta Karun Timur, maka gedung ini hanya perlu melepaskan 10 pedang untuk menghadapi seorang kultivator tingkat 10 yang berani menantang kekaisaran Li Agung."
Seorang kultivator tingkat 11 akan menghadapi 11 pedang, dan seorang kultivator tingkat 12 akan menghadapi semua 12 pedang dari gedung ini. Apakah ini cukup untuk langsung membunuh mereka dari jarak puluhan ribu kilometer? Lelaki tua itu dipenuhi rasa bangga yang membuncah saat menjawab, di benua Vial berharga timur yang remeh ini. Tak diragukan lagi. Namun, ia menambahkan, dilihat dari auranya, dan menggabungkannya dengan informasi dari laporan intelijen, pria bersenjata pedang bertopi bambu itu jelas seorang pemurni ki di 5 tingkat atas. Kemungkinan besar dia berada di tingkat ke-11. Namun, ada kemungkinan juga dia berada di tingkat ke-12. Lagi pula, dia masih terlalu jauh dari sini, dan dia juga sengaja menekan auranya. Karena itu, pemahaman saya tentangnya masih agak kabur meskipun saya telah melakukan ramalan astrologi dan dapat mengamatinya menggunakan kekuatan pengamatan jarak mistis. Pria tua itu mengibaskan lengan bajunya dengan santai dan terkekeh, tapi izinkan saya mengatakan ini dulu. Ibu kota Giok Putih saat ini memiliki total 12 lantai, dengan setiap lantai berisi 1 pedang terbang. Meskipun lantai-lantai itu mengandung kekuatan dan daya mematikan yang luar biasa, cukup untuk menghalangi semua kultivator di benua ini, setiap pedang yang dilepaskan akan membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Saya tahu bahwa Kekaisaran Li Agung baru saja menaklukkan Kekaisaran Lu yang kaya di utara. Namun, jika kita melepaskan ke-12 pedang sekaligus, itu hanyalah ambisi yang sia-sia jika kita ingin melepaskannya lagi dalam 20 tahun. Tentu saja, kecuali Yang Mulia bersedia membayar harga pedang terbang yang akan dilenyapkan. Sang Kaisar mengangguk mengerti. Luan Jusi masih belum menyelesaikan lantai 13 ibu kota Giok Putih. Song Jiksin tiba-tiba menyela. Apa yang akan kita lakukan jika tamu tak diundang yang memprovokasi Kekaisaran Li Agung itu adalah seorang kultivator tingkat 13? Sang Kaisar tetap diam sambil tersenyum. Sementara itu, Tuan Lu tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan dengan suara lembut, seorang kultivator tingkat 13. Individu seperti itu langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin, bahkan di kota kelahiranku, benua terbesar di dunia. Lagi pula, tidak, rahasia-rahasia suci ini tidak boleh diungkapkan. Kau hanya perlu tahu bahwa bahkan Ruan Qiong, seorang kultivator tingkat 11 dari kuil angin salju, cukup kuat untuk mendirikan sekte sendiri. Perlu diingat bahwa gelar, sekte, memiliki bobot yang sangat berat, hanya kekuatan dengan kultivator di 5 tingkat atas yang dapat menyebut diri mereka sebagai sekte. Jika tidak, bahkan jika seseorang melanggar etika, para tetua keras kepala dari sekte Konfusianisme akan tetap melotot marah kepada mereka. Meskipun Ruan Qiong tegas dalam menghadapi masalah, dan meskipun sedikit pemarah, membuatnya tampak tidak masuk akal dan menuai banyak kritik dari para dewa di kekaisaran, kepribadiannya memang sangat cocok untuk kekaisaranku, tambah kaisar perlahan. Karena itu, wajarlah aku bersedia memperlakukannya dengan hormat dan sopan. Kekaisaran Li Agung tidak hanya akan menyambut para kultivator seperti itu, tetapi sebagai penguasa kekaisaran, aku bahkan bersedia memperlakukan mereka secara setara. Bagaimanapun, mereka yang duduk di atas tahta semuanya memahami konsep sederhana membeli bangkai kuda dengan 1000 tael perak. Catatan ini merujuk pada sebuah kisah yang diceritakan Guo Wei kepada Raja Zhao dari negara bagian Yan. Kisah ini melambangkan fakta bahwa seseorang secara alami akan rela berkorban demi seseorang atau sesuatu jika mereka rela melakukannya demi sesuatu yang setara, baik yang sudah mati maupun yang lebih rendah derajatnya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Song Jiksin menolak untuk mengalah, dan dia mengulangi, bagaimana jika itu adalah seorang kultivator tingkat 13. Orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. 2 tingkat terakhir dari 5 tingkat atas telah lenyap ditelan waktu. Dengan demikian, tingkat ke-13 yang legendaris dianggap sebagai yang paling agung dan berkuasa di dunia. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Individu-individu yang begitu mendalam tidak tercatat dalam kitab suci atau dokumen rahasia kerajaan fana manapun. Bahkan, sekte-sekte abadi yang kuat pun dengan hati-hati menghindari penyebutan mereka. Pria tua itu hanya mampu mengumpulkan beberapa informasi yang tersebar dari para tetua dan mendapatkan pemahaman kasar tentang situasi tersebut karena ia lahir di salah satu klan terkemuka di dunia dan pernah menjadi anak ajaib yang cemerlang di benuanya. Kemungkinan besar ia tidak terlalu jauh dari kebenaran. Tingkat kenaikan dari 5 tingkat atas sudah merupakan tingkatan puncak di dunia, sama seperti tingkat ke-10 yang merupakan tingkat akhir sejati bagi seniman bela diri murni. Tidak ada jalan yang terlihat di luar tingkatan ini. Terlebih lagi, seseorang akan menarik perhatian dao surgawi yang ilusif dan mistis begitu mereka mencapai tingkatan ini, dan mereka akan dianggap sebagai penjahat besar yang telah mencuri dari fondasi langit dan bumi. Langit dan bumi tidak akan menoleransi keberadaan orang-orang seperti itu, dan mereka akan bersikeras untuk menghapus mereka dari muka dunia.
Dengan demikian, para pemurni Qi di tingkat kenaikan akan lebih tertutup daripada para dewa, makhluk abadi, dan mereka yang berada di tingkat ke-10. Jika tidak, langit dan bumi mungkin benar-benar memaksa mereka untuk naik. Mengenai kemana mereka naik, dan mengenai apa yang akan terjadi pada tubuh dan jiwa fisik mereka saat itu, Tuan Lu tidak memiliki petunjuk apapun. Ia menduga bahwa ini mungkin terkait dengan dao ilahi yang telah runtuh sejak lama. Sang kaisar sedikit menundukkan kepalanya, menatap wajah anak laki-laki itu yang masih tampak agak kekanak-kanakan. "Bagaimana jika?" balasnya ketus. "Ya, bagaimana jika?" jawab Song Jixin sambil mengangguk. Sang kaisar mengalihkan pandangannya dan terkekeh, "Jika kau benar-benar telah membawa sial pada situasi ini, biarlah begitu." Pemuda itu tidak menyembunyikan cibirannya. Ia sama sekali tidak menganggap serius kata-kata kaisar. Meskipun ia adalah kaisar yang dihormati dari Kekaisaran Li Agung, kekaisaran terbesar di benua Vial Harta Karun Timur, dan meskipun banyak orang menganggapnya sebagai seseorang dengan ambisi liar untuk menaklukkan selatan, pemuda itu telah menginjakkan kaki di jalur kultivasi, dan kedua tetua yang mengajarinya sudah menjadi kultivator terbaik di dunia. Terlebih lagi, ia juga dengan mudah mendapatkan kesempatan besar yang ditakdirkan, yaitu ibu kota Giok Putih. Karena itu, ia semakin menyadari betapa berbahayanya seorang kultivator tingkat 13 bagi suatu bangsa atau sekte. Tatapan mata sang kaisar lembut saat ia menatap anak laki-laki itu, dan ia melanjutkan dengan lembut, dengan mengandalkan, "Bagaimana jika, inilah para leluhur kekaisaran kita mampu menggoyahkan identitas mereka sebagai bawahan kekaisaran Lu dan bangkit menjadi seperti sekarang ini. Kita tidak hanya telah menaklukkan kekaisaran Lu sekarang, tetapi kita bahkan akan segera bergerak menuju negara Sui besar dengan seluruh kekuatan kekaisaran kita. Peluang kita untuk menang sangat tinggi. Setelah kita berhasil, tidak akan ada lagi ancaman di belakang kita. Pada saat itu, kita dapat bergerak ke selatan tanpa khawatir, dan tahap awal ekspedisi kita pasti akan sukses besar. Karena itu, saya tidak pernah merasa keberatan dengan frasa, bagaimana jika. Malahan, saya terus meyakinkan diri sendiri bahwa mereka yang berhak tercatat dalam sejarah sebagai penguasa yang berbakat dan luar biasa adalah mereka yang mampu menghancurkan, bagaimana jika, musuh-musuh mereka yang menguntungkan. Setidaknya, mereka mampu menahan, bagaimana jika, ini. Ekspresi wajah sang kaisar tampak santai, dan dia berkata kepada anak muda itu, "Songmu, beginilah watak dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang penguasa besar suatu negara." Akhirnya, ia tersenyum dan berkata, "Song Yuzhang seharusnya sudah mengajarkan prinsip-prinsip ini kepadamu sejak lama. Namun, ia tidak berani melakukannya." Ekspresi Song Jixin muram. Kaisar tidak menghiraukan simpul kecil di hati anak muda itu, dan dia menatap ke langit dan berkata, "Ibu kota Giok Putih yang megah di surga, di dalamnya terdapat 12 menara dan 5 kota." Catatan kutipan dari puisi Li Bai, Jing Luan Li Hou Tian en Liu Ye Lang Yi Jiu Yu Su Huai. Kita lanjut ke alur ceritanya. Aku benar-benar bertanya-tanya seberapa megahnya ibu kota Giok Putih asli di surga. Ia membengkokkan jari telunjuknya dan memukul pelan kepala anak laki-laki itu. Song Jixin tak sempat menghindar, dan hal ini menyebabkan raut wajah yang sedikit marah. Pria itu tertawa geli. "Tak khawatir ada 2 orang asing di sana," ia langsung mengungkapkan, "ibumu punya harapan lebih tinggi untuk adikmu. Namun, aku punya harapan lebih tinggi untukmu." Bahkan harimau ganas pun tak memakan keturunannya sendiri, tapi perempuan. Sungguh, hal paling ganas di dunia adalah hati perempuan. Ada kesedihan dalam suaranya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ungu yang menyeramkan menggantikan merah yang cerah. Catatan, pada zaman kuno, orang Tionghoa memandang ungu sebagai warna yang melambangkan kekacauan dan merah terang sebagai warna yang melambangkan kebenaran. Oleh karena itu, ungu yang merampas merah melambangkan kejahatan yang mengalahkan kebaikan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, senyum segera mengembang di wajahnya, dan ia berkata, "Saya merasa bersalah atas perlakuan saya terhadap Tuan Qi. Kekaisaran Li Agunglah yang mengecewakannya. Namun, sungguh baik bahwa Anda adalah muridnya." Setelah mencoba menemukan kata-kata yang tepat selama setengah hari, Song Jixin akhirnya mengganti topik dan bertanya, "Karena Anda adalah kaisar kekaisaran Li besar, mengapa Anda tidak menyebut diri Anda sebagai aku yang kurang kebajikan?" Catatan ini merujuk pada gelar Guaren, kata ganti sederhana yang digunakan oleh para kaisar di Tiongkok kuno. Secara harfiah, ini berarti seseorang yang kurang berbudi luhur, Guade. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kaisar dengan ringan meletakkan tangannya di bahu anak laki-laki itu dan menjelaskan, orang lain telah memandang kekaisaran Li Agung sebagai negeri barbar selama hampir 1000 tahun.
Dengan tidak menggunakan gelar terhormat ini, aku berharap dapat mengingatkan diriku untuk introspeksi dan tidak melupakan penghinaan yang membara ini. Song Jiksin tersentak mendengar ini. Sang kaisar menarik tangannya sambil terkekeh geli dan berkata, "Aku bercanda. Aku hanya tidak suka konotasi buruk dari gelar itu." "Dia di sini," teriak lelaki tua bermahkota tinggi itu tiba-tiba. Dia tidak melarikan diri saat menghadapi pengepungan, dan malah memilih menyerang ibu kota. Tanya sang kaisar. Lelaki tua itu terguncang hebat saat ia melebarkan matanya dan mengintip keluar jendela ke arah selatan. Suaranya bergetar saat ia mengumumkan, tingkat 10, tingkat 11, tingkat 12. Dia sudah berada di puncak tingkat 12. Namun, ekspresi kaisar tampak tenang saat ia memerintahkan, "Songmu, giliranmu bertindak." Song Jiksin menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik menghadap selatan. Ia membentuk segel dengan tangannya dan berkata dengan gigi terkatup, "Aku, Songmu. Atas titah Kaisar Kekaisaran Li Agung, dengan ini aku memerintahkan 12 dewa resmi penjaga kekayaan negeri ini untuk menerima pedang-pedang ini." Angin menderu dan awan berputar di atas ibu kota saat semburan ki pedang langsung meletus dari menara yang tinggi. Pedang terbang di lantai dasar adalah yang pertama melepaskan busur petir di udara, menyebabkan banyak orang di ibu kota mendongak dengan ketakutan dan keheranan. Beberapa saat kemudian, pedang terbang kedua terbang keluar dari menara. Lalu pedang ketiga, dan akhirnya pedang ke-12. Namun, separuh dari pedang terbang itu tidak terbang langsung ke selatan untuk menghadapi musuh. Sebaliknya, mereka memilih terbang ke tiga arah lain. Terlebih lagi, semua pedang terbang itu tumbuh menjadi raksasa segera setelah meninggalkan ibu kota Giok Putih. Setelah terbang keluar dari ibu kota, mereka terus membesar secara eksplosif hingga mencapai ukuran yang sangat besar. Bahkan pedang terbang mini yang ramping seperti daun willow pun berubah menjadi pedang terbang raksasa yang panjangnya hampir 50 meter setelah terbang 50 km dari ibu kota. Dengan menara yang menyerupai menara-menara di ibu kota Giok Putih Surgawi sebagai pusatnya, banyak dewa mematuhi perintah dari segala arah, memperlihatkan tubuh dewa mereka yang agung. Di puncak gunung selatan di wilayah paling selatan Kekaisaran Li Agung, seorang dewa formal dengan tubuh dewa sepanjang 300 meter berdiri tegak dan mengangkat tangannya, meraung, "Gunung Selatan menerima perintah dan pedang." 11 dewa formal yang tersisa juga menunjukkan manifestasi dao mereka yang dahsyat saat mereka berdiri di berbagai wilayah Kekaisaran Li Agung dan menerima pedang terbang dari ibu kota Giok Putih. Mereka kemudian melangkah di udara, dengan setiap langkah membawa mereka puluhan kilometer. Semuanya mengincar semburan cahaya yang membumbung tinggi di langit dari selatan ke utara. Dewa resmi Gunung Selatan adalah yang pertama melangkah maju untuk menemui musuh. Tiba-tiba terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Manifestasi dao dari dewa formal hancur bersama dengan pedang terbangnya. Di dalam ibu kota, desahan takjub terdengar dari tingkat atas ibu kota Giok Putih. Desahan ini dipenuhi kebingungan dan ketidakberdayaan. "Mustahil, mustahil," gumam lelaki tua bertopi tinggi itu. Di lantai 10, darah merembes dari sudut mulut Song Jiksin. Sang kaisar mengerutkan keningnya. Hanya Zigui yang melihat ke sekelilingnya sambil bersandar tanpa perasaan di ambang jendela. Dewa formal kedua mengalami nasib yang sama, dengan tubuh dewa mereka runtuh akibat ledakan keras. Kadang-kadang, ledakan dahsyat akan bergema di seluruh kekaisaran Li besar. Song Jiksin berada dalam kondisi yang mengerikan, darah mengucur dari semua lubangnya. Ekspresinya berubah, namun ia tetap dengan kuat menghentikan pikirannya yang bimbang. Ketika ledakan keenam merobek udara di kejauhan, lelaki tua di tingkat atas tersenyum getir dan bergumam, "Aku benar-benar takut padamu sekarang. Lelaki tua ini akan memberi jalan untukmu, oke." Manifestasi dao dari 6 dewa formal yang awalnya berdiri berjajar dari utara ke selatan mulai bergerak ke kiri dan kanan, membuka jalan bagi ledakan cahaya yang membumbung tinggi. Seolah tak puas, semburan cahaya itu berhenti sejenak, mempertimbangkan apakah akan menyerang dewa-dewa formal yang tersisa. Namun, ia segera mengurungkan niat itu dan terus terbang ke depan. Pada akhirnya, sosok itu menyerbu ibu kota Kekaisaran Li besar dan mendarat di depan altar yang membawa ibu kota Giok Putih yang tersembunyi. Keringat sudah mengucur deras di dahi Song Changjing. Namun, ia masih berdiri di hadapan pria yang jatuh dari langit dan menghalangi jalannya. Senyum segera tersungging di wajahnya, dan ia merasa tak akan menyesal sekalipun harus mati setelah pertarungan sengit melawan pria ini. Hidupnya pasti berharga. Seorang pria berpenampilan biasa berdiri di alun-alun tempat altar berada. Namun, kain yang bisa membantunya berjalan di jalur pegunungan masih melilit kakinya dengan lucu, dan ada juga pedang bambu patah di tangannya. Ia berbalik untuk melirik ke puncak tembok kota, dan ia hanya bisa menggerutu sedikit bingung.
Baru setelah itu ia menoleh ke Song Changjing, seniman bela diri tingkat 10. Ia mengangguk ringan, dan ada raut setuju di wajahnya. Akhirnya, ia menatap puncak menara yang menyimpan kemampuan mistis tersembunyi. Dia melemparkan pedang bambu ke samping dan menghentakkan kakinya pelan, seketika memaksa ibu kota giok putih memperlihatkan wujud aslinya. Ia mencabut jimat keberuntungan dari sarungnya dan mengangkatnya ke udara dengan santai. Dengan ujung bilahnya mengarah ke menara, ia berseru lantang, "Kalian berlima di menara, siapa di antara kalian yang merupakan kaisar kekaisaran Li Agung? Aku sedang terburu-buru, jadi cepatlah dan keluarlah untuk bersujud dan meminta maaf. Aku akan menghitung dari 10. 1. Setelah langsung melompat dari 10 ke 1, lelaki itu dengan ganas menebas altar batu dan menara tinggi itu.